Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Pada video kali ini Ibu akan bahas materi bab berikutnya, yaitu tentang transformasi geometri. Untuk materi transformasi geometri ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah translasi, yang kedua adalah refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menjelaskan transformasi geometri yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Kita bahas mulai yang pertama ya, yaitu translasi. Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser apsis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B, maka nanti titik bayangannya akan didapat X ditambah A, Y ditambah B. Untuk lebih jelas, kita next. Ya, perhatikan pada gambar. Pada segitiga oranye, segitiga 1, ya, ini adalah segitiga ABC yang ditranslasikan atau dipindahkan sejauh translasinya 4,1 menghasilkan bayangan yang kedua. Segitiga 2 ini adalah bayangan dari segitiga yang pertama. Ya. Kita lihat segitiga ABC titik asalnya 1,3 ya. Titik asal 1,3 ditranslasikan 4,1 menghasilkan bayangan 5,4. Titik B 2,1 ditranslasikan 41 menghasilkan bayangan B di titik 6,2. Nah, titik C ditranslasikan dengan yang sama, translasi 4,1 menghasilkan 8,4. Coba kalian lihat hubungannya. Kita lihat ya, dari 1,3 menjadi 5,4. Dari 2,1 menjadi 6,2. Hubungannya apa? Ternyata untuk apsis X-nya semua ditambahkan dengan 4. Untuk ordinatnya ditambahkan dengan 1. 4 dan 1 ini apa? 4 dan 1 ini adalah translasi. Nah, bisa disimpulkan bahwa titik X, Y jika ditranslasikan sebesar A, B, maka bayangannya adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Itu untuk translasinya ya. Oke, itu untuk translasi. Kita nanti akan lanjut ke refleksi. Oke, kita lanjut bahas yang kedua. Yang kedua adalah refleksi. Nah, refleksi itu sama saja dengan pencerminan. Kalian coba ingat-ingat ketika kalian bercermin, ya, pasti bayangan yang dihasilkan adalah sama, gitu ya. Tetapi ada yang berbeda. Ketika tangan kalian di cermin akan berubah menjadi kiri, gitu ya, kanan menjadi kiri, ya, terbalik. Nah, refleksi merupakan transformasi geometri berupa pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin. Garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Perhatikan. Ini adalah garis cerminnya, ya. Ini jaraknya sama kan? Jarak titik
bidang dengan jarak titik garis ke bayangan itu sama. Ini seperti ini juga sama. Jaraknya 4, di sini juga jaraknya 4. Ini jaraknya 2, di sini jaraknya juga 2. Nah, itu pencerminan ya. Dua sifat penting pada refleksi yaitu jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Seperti Ibu sudah jelaskan itu. Jarak titik ke cermin di sini 1 sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Sama-sama 1 ya. Lalu yang kedua, geometri yang direfleksikan berhadapan dengan bayangannya. Berhadapan. Jadi sama seperti kalian ketika bercermin. Refleksi nanti akan ada beberapa. Ibu bahas satu persatu. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X ini adalah sumbu yang mendatar ya. Kalian perhatikan pada gambar segitiga oranye ini adalah segitiga asal ya. Segitiga asal yang direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X ini sebagai cermin dan menghasilkan bayangan 2. Bayangan ini bayangan segitiga bayangannya. Oke, kita lihat. Pada titik asal A, titiknya adalah 1,3. Ya, 1,3. Bayangannya A aksennya adalah 1,-3. Titik B 3,1, bayangannya 3,-1. Titik C 4,4, bayangannya adalah 4,-4. Kalian bisa lihat di tabel 1,3 menjadi 1,-3. 3,1 menjadi 3,-1. 4,4 menjadi 4,-4. Nah, kalian lihat hubungannya. Ternyata nilai X-nya sama ya. Di sini perhatikan 1, 3, 4. Di sini juga 1, 3, 4. Yang berbeda apa? Berbeda adalah nilai ordinatnya atau nilai Y-nya. Dari 3 menjadi -3, dari 1 menjadi -1, dari 4 menjadi -4. Dengan demikian bisa disimpulkan kalau titik asal X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y atau X, negatif Y ya. Jadi kesimpulannya Ibu ulangi, titik asal X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan X, min Y. Ibu kasih contoh lagi, misalkan titik ini Ibu beri nama titik P, itu adalah koordinatnya 7,2. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, kita lihat jaraknya harus sama 2. Berarti ini jaraknya juga sama. Bayangannya ternyata ada di 7,-2. Itu untuk refleksi sumbu X. Kita lanjut ke refleksi sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y berarti ini ya sumbunya yang vertikal, garis vertikal. Pada gambar ini segitiga asalnya, ya, yang di sini adalah asal dan yang ini adalah bayangannya. Oke, kalian lihat sama seperti refleksi sumbu X tadi. Titik A 1,3 jika direfleksikan terhadap garis sumbu Y maka akan menghasilkan negatif 1,3 bayangannya. Titik B 2,1 direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan negatif 2,1 dan titik C direfleksikan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan negatif 4,4. Nah, perhatikan bedanya dengan yang refleksi terhadap sumbu X tadi. Untuk refleksi terhadap sumbu Y, Y-nya apa? Sama 3, 1, 4. Di sini juga sama 3, 1, 4. Yang berbeda adalah nilai X atau nilai absisnya. Untuk segitiga asal 1, 2, 4, segitiga bayangannya adalah negatif 1, negatif 2, dan negatif 4.
Bisa disimpulkan, jika titik asal X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan negatif X, Y. Itu untuk refleksi sumbu Y. Untuk refleksi berikutnya, yaitu adalah refleksi terhadap titik pusat. Titik pusat itu yang di sini. Ya, di sini titik 0,0 ini adalah titik pusatnya. Yes. Nah, dalam gambar ini adalah segitiga asal. Yang di sini adalah segitiga bayangannya. Direfleksikan terhadap direfleksikan terhadap titik pusat 0,0. Kita lihat 1,3 ya, 1,3 menjadi min 1 negatif 3, negatif 1, negatif 3. Dari B, titik B 2,1 menjadi min 2, min 1. Dan titik C 4,4 menjadi negatif 4, negatif 4. Berubah semua titik absis dan ordinatnya ya. X dan Y-nya berubah menjadi negatif. Sehingga disimpulkan, jika titik asal X, Y direfleksikan terhadap titik 0,0, maka hasil bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Kita lanjutkan. Refleksi berikutnya yaitu terhadap garis X sama dengan Y. Di sini sudah ada gambar garis X sama dengan Y ya. Nah, ini garisnya. Ini adalah segitiga asal. Dan yang ini adalah segitiga bayangan. Kalian perhatikan, titik asal 3,2 menjadi 2,3. Titik T5,3 menjadi 3,5. Titik 4,0 menjadi 0,4. Nah, hubungannya apa? Coba kalian perhatikan. Ya. Oh, ternyata absis dan ordinatnya dibalik. Ya, jadi kesimpulannya titik asal X, Y jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik bayangannya adalah menjadi Y, X. Ya, kita lanjutkan. Satu lagi untuk refleksi, yaitu refleksi garis X sama dengan min Y. Kalau garis X sama dengan min Y, kebalikan garis yang tadi ya. Ini garisnya ini. Ya. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Nah, ini adalah segitiga asal dan yang hijau ini adalah segitiga bayangan. Nah, kita perhatikan. Titik A 0,2 menjadi negatif 2,0. 1,0 menjadi 0,-1 dan 4,2 menjadi negatif 2,-4. Kita perhatikan hubungannya. 0,2 menjadi min 2, negatif 2,0. 1,0 menjadi 0,-1. 4,2 menjadi negatif 2,-4. Ternyata posisinya dibalik ya. Ya, yang X tadinya X menjadi Y, yang Y jadi X tetapi negatif ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika titik asal X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik bayangannya adalah min negatif Y, negatif X. Itu untuk refleksi. Penjelasan rotasi dan dilatasi pada video yang kedua ya. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.